pagi. Tuhan memberkati. Sudah baca belum kitab sucinya? Sudah. Pagi ini kembali lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan itu bukan secara audible, saudara. Mendengarkan suara Tuhan itu, bacalah kitab suci ini. Tanpa membaca kitab suci ini, sulit, saudara. Apakah nanti yang dari mimbar itu benar atau tidak benar? Tapi kalau engkau membaca kitab suci dengan baik, pasti engkau tahu yang dari mimbar ini pengajaran dari Sion atau dari tempat lain. Baca kitab suci itu mutlak, bukan relatif. Saudara ini kan kerja pagi sampai sore, tapi masalah kerohaniannya nggak ada sama sekali. Jangan seperti itu, saudara. Pergunakan waktu-waktu ini, apalagi sekarang ini pandemi yang luar biasa, saudara. Ada negara yang sudah mungkin tidak ada corona lagi, sekarang ada lagi. Bayangkan saja seluruh dunia ini terpontang-panting, sudah. Ini apalah menuju kemiskinan, ya. Karena tanda-tanda kedatangannya Yeshua HaMasyiah seperti itu, sudah. Ada sampar, ada peperangan, ada gempa bumi, ada kelaparan. Tidak tahu nanti kekuatan negara kita ini untuk menghadapi pandemi. Coronanya satu belum selesai, timbulan corona baru. Oleh karena itu, saudara, marilah dengan rendah hati, bacalah kitab suci. Mengenal itu lebih baik daripada mendengar dari mimbar ini. Dari mimbar itu banyak yang sudah menyimpang dalam kebenaran ini. Banyak orang yang menyepelekan, mengecilkan. Bagi kita tidak. Apa yang tertulis di dalamnya kita harus perhatikan. Hari ini pembacaan kitab suci kita terambil dari Bilangan 20 ayatnya 2 sampai 13. Silakan dibaca sekali lagi. Bilangan 20 ayatnya 2 sampai 13. Silakan dibaca. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Mose dan Aharon, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Mose. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Yahwe, mengapa kamu membawa jemaah Yahwe kepada Nurul ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapakah kamu memimpin kami keluar dari Misraim untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Mose dan Aharon dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Yahwe kepada mereka. Yahwe berfirman kepada Mose, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Aharon kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Mose mengambil tongkat itu dari hadapan Yahwe seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Mose dan Aharon telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?
Sesudah itu Mose mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Yahweh berfirman kepada Mose dan Aharon, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Yahweh dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Luar biasa, saudara. Pagi hari ini kita belajar masalah satu tokoh ini. Tokoh ini luar biasa. Ini bukan manusia biasa, saudara. Ya. Bukan manusia biasa, saudara. Apa yang saudara baca tadi itu, ya, sepertinya tidak ada yang salah. Ya. Itulah yang terjadi di bawah kolong langit ini. Menyepelekan, ya, dianggap itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita baca kitab suci dengan benar, dengan baik, saudara, pasti kita ketemu. Ketemunya itu sepele sekali. Katanya pergilah, ambillah tongkatmu, ya. Biasanya itu kan mukulah, kan begitu. Atau mungkin ditusuk, kan begitu. Tapi kalau kita teliti dengan baik, dengan benar, kan begitu, ya. Sepertinya tidak ada yang salah kepada Mose ini. Apa yang salah? Tidak ada, kan begitu. Tapi kalau kita teliti dengan benar, dengan baik, ya, oh ternyata ini dia, kan begitu. Ada orang karena dia memukulnya, kan begitu. Tadi mungkin suruh tusuk atau gimana, kan gitu, ya, karena dia memukulnya atau dia tidak memukulnya, kan seperti itu. Oh tidak, saudara, ya. Saya coba mentelusuri gitu, telusuri kesalahan apa sebenarnya Mose ini sehingga Mose ini tidak boleh masuk dalam tanah perjanjian. Mose ini begitu luar biasa, tokoh ini begitu besar. Sepertinya Mose ini tidak ada duanya, tidak ada tandingnya. Memang manusia ini manusia super. Bayangkan saja sekian juta orang di bumi ini, pilihlah Mose ini untuk memimpin namanya bangsa Israel itu keluar dari Misraim, ya kan? Tahu nggak, saudara, Mose ini, ya tahu, kenapa dipilih? Kenapa tidak dipilih oleh kakaknya Aharon? Kok Mose yang dipilih? Kalau saudara baca pasti ketemu bahwa Mose ini beda dengan manusia lain. Mose itu manusia luar biasa atau biasa-biasa saja? Halo jemaat, ya, luar biasa. Manusia luar biasa, saudara. Ya kan? Luar biasanya di mana? Kalau saudara tidak membaca kitab suci tidak ketemu. Gitu. Makanya perlu sekali saudara ini membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan diputus, ya kan? Jangan kamu baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Ini dari lahirnya sampai matinya nggak pernah sampai Wahyu, ya kan? Banyak di kolong langit ini dari lahirnya sampai matinya juga nggak pernah baca kitab suci. Tapi kalau dengar begini, kalau begini, wah, oh, kita bicara namanya nama orang, ya kan? Kenapa jadi Mose? Biasanya kan Musa katanya. Nah, ini sudah sesat dia. Kalau kita bilang nama Yahweh yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu bernama Yahweh, oh itu sesat dia. Langsung mukanya mengkerut, saudara. Ya kan? Ini orang-orang yang tidak pernah baca kitab suci, kan begitu. Kalau engkau baca kitab suci pasti ketahuan Mose ini dia luar biasa. Dipilih loh, saudara. Ya. Coba dipilih dari kecil itu tidak bersama-sama dengan orang tuanya, saudara. Dibesarkan oleh namanya raja luar biasa besarnya juga di Misraim, saudara. Parao, saudara. Ya, dididik dalam kerajaan. Gitu. Akhirnya apa? Dia kabur dari Misraim ke Midian, saudara. Ya. Dia kabur ke sana. Bayangkan aja 40 tahun sana. 40 tahun sana kan bukannya dia pergi kuliah, saudara.
nggak ada kuliah-kuliahan di sana. Ya. Tapi kuliahnya dia kuliah yang luar biasa, jadi gembala saudara, jadi gembala domba selama 40 tahun di sana coba. Gitu. Dipilihlah Mose, dia manusia luar biasa. Ya. Tapi kalau kita baca terusnya, waduh, kamu tidak boleh masuk, kan begitu. Ya. Coba baca selanjutnya tadi ayatnya bilangan 20 ayat 24. Ya, dikecam ini. Pada waktu kakaknya lu naikin Aaron, dia akan mati di sana. Kalian berdua tidak akan masuk. Kamu durhaka sama aku. Coba ayat 24. Aaron akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air. Kamu berdua ini berdurhaka. Di mana durhakanya? Di situ kan tidak ada. Ya. Nggak kelihatan saudara. Padahal ini kan manusia yang luar biasa, tapi dia bilang jangan, kamu berdua tidak akan masuk tanah perjanjian. Kita lihat dulu bahwa Mose ini memang beda dengan manusia lain. Coba mundur ke belakang, ya. Mundur ke belakang. Bilangan 12 ayatnya 3. Satu orang baca. Adapun Mose ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Tuh. Dia ini saudara ya, dia luar biasa. Padahal di situ ada mungkin pada waktu itu dianggap salah lah ya. Dianggap salah ini kakak-kakaknya. Ya. Mose ini kan adik. Yang pertama itu adalah Miriam. Kedua itulah namanya Aaron, ketiga namanya Mose, kan begitu kan? Ya. Coba kalau kita baca dari atasnya 1 sampai 3 tadinya, yang bilangan 12 1 sampai 3. Miriam serta Aaron mengatai Mose berkenaan dengan perempuan kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kusi. Kata mereka, sungguhkah Yahweh berfirman dengan perantaran Mose saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Yahweh. Adapun Mose ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Loh, ini kan kelihatan kakaknya kan marah ini. Apa kalau kurang juga itu Sipora itu kan juga cantiknya cantik, kenapa lu bilang belum lempat lagi orang perempuan kusi, kan begitu. Ya. Dibela saudara, dibela. Yang membela ini siapa? Yang membela adalah Tuhan Yahweh itu sendiri. Kita bandingkan yang tadi ini, yang dibaca namanya bilangan 20, apa nggak kelihatan? Di sini dibela saudara. Kamu jangan mengatakan hambaku Mose itu nggak ada yang sama. Mose itu sangat lembut hatinya, bodoh. Dibela saudara, gitu? Dibela. Coba kalau dia bilang, kalau yang lain, ya, itu melalui penglihatan atau melalui mimpi, tapi kepada Mose tidak berada. Coba baca dari 6 sampai ke 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Yahweh menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Mose, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Yahweh. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Mose? Luar biasa saudara, dibela. Tapi dibela di sini di mana? Apa kesalahannya? Di mana kesalahannya di sini, kan begitu loh. Kalau kita baca terus di sana, ya, coba baca ini kan, kita baca terus kan, berlanjut sana. Khususnya ini ulangan 3 ayatnya 24-26 ini. Ya Tuhan Yahweh, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab ilah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tapi Yahweh murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku,
Yahweh berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Cukup, jangan bicarakan lagi, jangan dilanjutkan lagi. Ya. Janganlah hanya lu lihat aja, lu mau masuk nggak bisa. Ini nggak ada kompromi, saudara. Ini namanya Mose, ini luar biasa, tapi nggak boleh masuk, saudara. Apa ini? Kan begitu loh. Ya. Kalau kita tidak telusuri, kita tidak baca dengan baik, kita tidak ketemu ini di mana kesalahannya Mose ini. Ya. Kesalahan apa di situ? Kan begitu. Ya. Saya pelajari kitab suci ini, saya telusuri kitab suci ini, saya teliti kitab suci ini. Baru saya ketemu luar biasa. Ya. Bagi saya kok sepele banget, kenapa sampai Tuhan ini tidak izinkan Mose ini dengan Aharon ini masuk, saudara. Sepele, saudara. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang sepele, saudara. Tidak ada kompromi, saudara. Coba masalah sepele saja, orang ini namanya Mose ini beda dengan bangsa yang lain, manusia yang lain. Tapi tidak boleh stop, jangan dikutak-kutik, jangan diucapkan lagi, jangan ditanya-tanya lagi. Lihat saja, tidak boleh masuk. Ini tegas benar-benar. Jadi firman ini apanya firman yang kita baca ini, saudara, tidak peletot-peletut. Tuhan kita itu tidak peletot-peletut, saudara. Ya. Terus di mana ini? Kan begitu. Kesalahan apa Mose ini sehingga tidak? Kata orang karena dia mau mukul dan lain sebagainya. Sebentar dulu, saudara. Ya. Makanya saya baca kitab suci itu kan dari Kejadian sampai Wahyu itu hanya 2 minggu, 14 hari. Bisa nggak? Sangat bisa. Karena saya penyesaran. Ya. Apa sih isi kitab suci ini? Baru disitulah tercengang-cengang, saudara. Ya. Bahasa yang sepele bagi manusia ini, saudara, sampai Mose pun juga tidak boleh masuk. Bagaimana sekarang ini? Ya. Perintah-perintahnya Tuhan ini diabaikan, perintah-perintahnya Tuhan ditolak, saudara. Yang paling fatal di dalamnya, yang paling fatal yang dilakukan oleh bangsa-bangsa ini, namanya roh batu. Pertama itu mereka hancurkan. Ya. Kenapa saya bilang mereka hancurkan itu? Ya. Karena Tuhan mereka tidak kenal, Yahweh ini tidak kenal lagi. Malah dihujat nama ini, bahwa nama Yahweh itu nama setan. Coba bayangkan saja, bangsa Israel itu tidak mengenal namanya Tuhannya lagi. Akhirnya juga bangsa Goim ini, bangsa asing ini lebih parah lagi, saudara. Ya. Ya. Sabatnya tidak hiraukan lagi. Ya. Pesaknya tidak menghiraukan lagi, pondok daunnya tidak mau lagi. Ya. Mereka hancurkan namanya yang vertikal ini. Ya. Ini yang sepele tidak boleh masuk. Terus bagaimana ini yang fatal ini, yang hukuman mati ini mereka tidak mau. Mau jadi apa ini? Ya. Akhirnya saya telusuri, coba saya baca dengan pelan, kan begitu kan. Baru kelihatannya di situ, saudara. Ya. Oh, ternyata kesalahan Mose di sinilah kesalahannya dia, kan begitu. Ya. Di mana kesalahannya? Coba kalau kita baca ayatnya 10, coba. Perhatikan baik-baik di ayat 10 itu. Apa yang salah itu? Ayat 10 itu. Tadi kembali di halaman 20. Ya. Khususnya perhatikan baik-baik, saudara, ya. Perhatikan baik-baik di situ ayatnya yang ke-10. Ya. Ketika Mose dan Aharon telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Yang mana ini di situ yang salah? Kan begitu. Apa yang salah di situ, saudara? Disitulah kesalahannya, di situ ada kesalahannya di situ, saudara. Bagaimana Mose ini begitu emosinya sekarang? Kenapa emosi? Karena manusia ini kan ya, dari namanya Israel ini pemberontakan dengan pemberontakan, sudah jengkel, sudah sampai ke sini itu. Ya. Itu kalau saya dari dulu sudah itu kena tumbuk mereka itu. Pasti saya tumbuk satu-satu, betul. Ya. Coba
ini yang begitu lembut hatinya, karena sudah menjengkel dan sangat jengkel itu saudara, artinya ada emosinya yang begitu emosi. Loh, ini dia bilang lembut sekali hatinya katanya. Kalau kita baca tadi dia lembut hati. Ya. Terus apa? Salah apa di situnya? Ya. Karena begitu emosi tadi ini kan akhirnya dia bawa tongkatnya. Hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami ini yang keluarkan air dari gunung itu? Salah yang mana? Ya. Ternyata itu kata apakah kami? Ya. Inilah yang benar-benar Tuhan ini tidak suka, saudara. Apakah kami yang mengeluarkan air dari gunung itu? Inilah kesalahan Moses, saudara. Bagi manusia itu sepele, tidak ada apa-apanya, tapi bagi Tuhan, luar biasa. Terus di mana? Kalau engkau baca di situ saja, oh kan itu nggak salah kan begitu. Apa sih yang salah? Kan begitu. Ya. Saya penasaran, saya teliti, akhirnya saya ketemukan di situ adalah di Mazmur 106 ayat 33. Silakan. Ya. Mazmur 106 ayat 33. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Ya. Teledor coba dari atas. Mereka membesarkan dia dekat air Meriba sehingga Mose kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Sehingga teledor dengan kata-katanya, saudara. Akhirnya teledor dengan ucapannya tadi itu, apakah kami ini, hai kamu orang-orang durhaka, kamu orang-orang durhaka, orang-orang goblok tolol, apakah kami ini yang keluarkan air dari gunung ini? Itulah yang Tuhan gak mau, saudara. Gitu? Gak mau. Ya. Sepele bagi manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak sepele, saudara. Ini yang diperhatikan, saudara. Ya. Ini harus kita perhatikan. Jangan main-main. Ya. Maka saya mengatakan dari dulu, kalau engkau datang di ibadah itu, lu sediakan ballpoint, dicatat seperti itu. Ya. Sehingga pulang lagi di rumah nanti engkau baca ulang. Moses saja yang begitu besar dan luar biasa nggak masuk, bagaimana kita ini? Ya. Moses itu saja nggak boleh masuk namanya tanah perjanjian. Ya, gak boleh. Ya. Bayangkan nanti sampai terakhir, coba baca Ulangan 32 ayat 51. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba di Kadesi di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada. Tidak boleh engkau masuk. Kau lihat di sana, naiklah ke gunung, matilah nggak mau di atas gunung, mati, saudara. Hanya lihat saja, tapi lu tidak boleh masuk. Ini gara-gara teledor katanya. Ya? Ini gara-gara teledor katanya gak boleh masuk. Bagaimana kalau engkau sekarang ini kau mengambilkan perintah-perintah Tuhan? Disuruh sabat lu gak mau, lu bikin lagi ibadah tandingnya, lu bikin namanya hari pertama. Disuruh namanya ibadah namanya hari ke-7, lu bilangnya saya gak mau hari ke-7 bos, saya mau hari pertama. Ya? Disuruh namanya Pesak itu tanggal 14, lu bilangnya saya Jumat Agung. Ya? Disuruh namanya apa penuh tahun tadi, lu bilangnya saya Natal. Ini kan pembuat kejahatan yang luar biasa. Tapi manusia itu tidak merasa jahat, saudara. Apakah saudara itu mau masuk? Loh, batunya pertama sekarang ini yang begitu penting seperti kalau hancurkan. Ya? Apakah di luar sana dia mau masuk? Kan begitu. Moses saja yang luar biasa gak boleh masuk. Bagaimana kalau mau menghancurkan seperti itu? Kan begitu. Inilah harus diperhatikan, saudara. Ya, kalau engkau tidak merenungkan ini, saudara, makanya sia-sia hidup. Banyak orang kan gitu kan datang tempat ibadah, ya kan? Hanya dia berformalitas, daripada nanti dibilangin dia tidak ada agama, saudara, dia datang di situ coba. Biarpun di luar sana dosa dan dosa itu kan dia bawa lagi ke situ, besok dia lakukan dosa lagi.
habis nanti minggunya lagi, hari pertamanya dia datang lagi, habis itu dia lakukan dosa lagi. Ya, kenapa seperti itu? Karena dia sudah malas membaca kitab suci itu, dia nggak mau. Ya, dia lebih suka menyenangkan telinganya dari mimbar itu, saudara. Ya, yang menyenangkan telinga dari mimbar itu kalau mereka mau ngomong, Bapak berkata jujur. Apa yang jujur? Jujur apanya dari mimbar? Mereka putar balikan semua yang memperkosa namanya kebenaran ini. Itulah orang-orang yang punya pendidikan, yang punya titel, saudara. Ya, bayangkan saja Mose ini dengan kata-katanya tadi itu tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Stop, jangan kau tanya-tanya terus itu. Ya, jangan kau minta-minta terus, gak ada kompromi, lu gak bisa masuk. Ketiga orang ini saudara, wah panutan itu awalnya adalah Miriam ini kan ada anunya juga gitu loh. Bagaimana adiknya ini kan, ya, waktu kecilnya Mose ini ditaruh di dalam danau itu kayak apa hati seorang kakak perempuan ini, gitu. Coba kan dia tunggu adiknya bagaimana ini, apakah dia bawa arus air atau nanti ada yang mungut dia ini. Coba saudara, ya. Apakah namanya Miriam kakak yang baik-baik itu? Coba kan akhirnya dia bilang, putri Farao, mau nggak saya panggilkan ibu yang bisa menyusui anak kecil ini? Ya, coba dipakai oleh Tuhan juga kan, maka dia bilang tadi kalau kita baca namanya bilangan, apakah namanya Moses saja yang dipakai? Bukankah kita juga dua dipakai? Ya, jengkel jengkel betul. Kenapa lu kawin lagi orang-orang Kus ini? Kan begitu, ya. Mereka nggak suka namanya orang Kus, kan begitu. Ya. Tapi Tuhan membela. Tapi masalah ini sepele tadi ini, hai kamu orang-orang durhaka. Ya. Apa kami ini keluarkan air dari gunung ini? Kan begitu, ya. Inilah masalah, saudara. Masalah sepele bagi manusia, tapi tidak sepele kepada Tuhan. Amin gak, saudara? Amin. Tidak sepele, saudara, di hadapan Tuhan. Makanya perlu sekali, saudara, itu baca kitab suci, supaya engkau ini tidak ditipu. Bagaimana mereka melanggar yang fatal ini, gitu? Coba bayangkan saja, ya. Minggu apanya, sabatnya mereka ganti namanya apa, minggunya. Coba namanya Jumat Agungnya. Jadi Pesak tadi tanggal 14, tadi itu tanggal 14 Nisan itu harus namanya Pesak. Ya. Pesaknya itu, ya, awal atau akhir? Ya. Kalau Pesak itu awal atau akhir? Awal itu malam atau siang? Pasti malam, saudara. Kan begitu. Bikinkan namanya apa, Jumat Agung. Coba. Sudah ada ketentuan di dalam itu, pondok daun itu dirayakan kekal adanya. Tidak mau mereka bikinkan Natal. Ini adalah kejahatan yang luar biasa ini. Makanya sekarang dengan kejahatan yang mereka manusia di bumi ini, akhirnya dihukum bumi ini. Dihukum gak sekarang ini? Ya. Coba bayangkan saja kemarin itu ada kelompok ini kan gitu. Mereka rayakan namanya Pesak. Ibu Ana tuh tanya, kamu merayakan Pesak itu tanggal 14 itu 14 awal atau 14 akhir? Dia jawab, coba 14 awal, Bu. Coba bayangkan saja, sampai Ibu Ana itu sampai giling-giling kepala. Ini adalah penyimpangannya juga, saudara. Bayangkan saja, Ibu Ana dia tanya, kamu merayakan Pesak itu sore hari itu awal atau akhir? Dia bilang awal dong, Bu. Coba. Pada tanggal 14 itu sudah selesai. Karena di mana tanggal itu ada, harinya selesai, tanggalnya selesai, kan begitu kan gitu. Dijawab orang ini. Ya, awal dong, Bu. Kalau dia bilang saya mau merayakan Pesak itu tanggal 15, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau dia bilang saya merayakan namanya Pesak itu sudah mau selesai tanggal 14-nya, dia bilangnya awal, wah ini saya bilang tadi genap sudah. Ya, genap itu dalam kitab sucinya. Ya. Kalau ada orang bodoh dulu itu sampai memahami kita, itu keledai liar itu akan melahirkan anak manusia loh. Kan begitu.
Ini adalah penyimpangan, gak mau melihat namanya kata orang. Yang mereka bercermin sekarang itu kepada namanya orang Yahudi. Tidak pernah mereka bercermin itu kepada kitab suci. Ya, jadi memaksakan tadi ini, saudara. Ini Pesak ini tidak sepele, saudara. Saya kasih tahu baik-baik ya. Pesak itu tidak sepele. Ya. Makanya kalau engkau baca namanya 1 Korintus 11 di sana, baca dengan benar dengan baik. Di sana itu jangan main-main, saudara ya. Ya, tidak layak kamu merayakan Pesak itu. Banyak orang sakit, tidak sedikit yang mati, saudara. Ya, namanya Sabat ini, saudara, melanggar Sabat hukum mati. Apalagi kalau kau pindahin Sabatnya ini, ya, Sabatnya ini, itu mati, saudara. Itu tidak sepele, saudara. Ya, ini fatal, saudara. Yang sepele saja pun tidak boleh masuk, apalagi yang fatal begitu. Mau ikut mana? Mau ikut ajaran di Yerusalem, Sion, atau lo ikutin ajaran yang bukan dari Yerusalem? Namanya Minggu, namanya Jumat Agung maupun namanya Natal itu bukan dari Yerusalem. Yerusalem itu tidak pernah memerintahkan, tidak pernah berkompromi namanya Tuhan itu. Namanya kedua loh batunya itu ketentuannya, saudara. Kalau engkau tidak melakukan kedua loh batu itu, makanya sia-sialah hidup di bawah kolong langit, saudara. Ya? Kalau tidak ada Sabat itu tidak mungkin Taurat. Ya kan? Terus mau ngapain lagi sih? Lu berbuat apa lagi sih kepada Tuhan? Hanya dia mau, jadi ikuti saja, kan begitu. Ikuti saja. Ya kan? Ini Mose ini orang lembut hatinya. Tapi pada waktu dia benar-benar itu buat muda, puncak-puncaknya emosinya, hai kamu orang-orang durhaka. Kurang apa lagi sih? Ini roti kan kau sudah makan tiap hari, kan kau pungut. Sudah dikasih daging, kau minta daging, sudah dikasih juga daging. Kurang apa lagi sih? Ya. Tinggal kau minta baik-baik, kan begitu kan. Kalau air kan begitu kan, tinggal minta saja, ya. Kan begitu. Dari dulu kan tidak pernah, makanya bilang kasutmu juga kan tidak rusak, pakaianmu nggak rusak, makan tiap hari, kan begitu. Mana mereka bilang itu kan, kami sudah muak, ini namanya roti ini. Makanya banyak orang sekarang ini melihat kitab suci itu muak, saudara. Muak itu tidak mau. Kalau orang sudah muak itu nggak mau. Ya, bosan dia makan ini terus, ini lagi, kan begitu kan. Ya. Kalau sudah seperti itu, saudara akan tidak ketemu dengan kebenaran. Lu tidak akan masuk, saya kasih tahu. Ya. Kemarin saya itu masalah kamu saat tidak merayakan Sabat, kamu nggak masuk. Lu bukan saya loh, saudara. Itu di dalam kitab sucinya begitu. Bukan saya, ya kan? Maka saya bilang dari dulu, ya kan ada syaratnya. Lu masuk surga itu ada syaratnya. Ya kan? Lu masuk surga itu ada syaratnya. Syaratnya itu harus kuduskan Sabat. Kalau kau tidak menguduskan Sabat, kau melanggar Sabat, apa memindahkan Sabat, itu surga kagak ada. Bukan saya, itu tulisannya begitu. Kan begitu. Makanya saya bilang dari dulu, awal-awal dulu, itu kalau mau jadi penatua atau namanya pendeta yang mereka kenal sekarang itu ada syaratnya. Masuk dalam kerohanian itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia harus bisa membimbing